Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau dengar pengalaman pedagang pasar Keramat Jati, Pak Sarnil Anas. Selamat malam, assalamualaikum Pak Karni. Udah ngomong aja. Ngomong aja. Harga naik. Beruntung loh Pak saat ini. Ini hari rugi Pak. Kenapa? Kemarin beli 40, sekarang 26.000. Turun. Dibom oleh 110 kontainer. Betul. Masih banyak stok. Ada kita 600 kilo. 600 kilo. Ya. Besok rugi lagi Bapak itu. Ini hari kita nggak belanja. Nggak beli lagi. Nah, takut rugi besok. Sampai bulan Juni menurut saya bisa harganya nanti bukan 20.000 Pak. Mungkin tinggal 5.000 atau 10.000 lah. Menurut janjinya Bang Karni, Ya. dari importir mau diusahakan sampai level 17.000 baru boleh pedagang jual. Itu kata importir. Enggak Pak Dirjen sudah tanda tangani RIPH 160.000 ton sampai Juni. Padahal kita butuh sampai Juni cuma 100. Hancur Pak, harga bawang hancur habis ini. Hancur Pak. Selama naik, Bapak untung nggak selama 3 bulan? Tergantung barang masuknya Pak. Nggak untung nggak kalau dirata-ratain 3 bulan itu? Bapak dapat berkah nggak dari kenaikan itu? Dapat. Caranya? Kita beli dikit-dikit aja. Beli dikit-dikit? Ya. Bapak jual, harga udah naik? Dijual harga pasaran Bang Karni. Ya, kan harga naik terus. Ya. Bapak beli hari ini 20.000, mungkin minggu depan udah 30. Kan itu artinya Bapak dapat keuntungan lebih. Kalau naik. Ya, nyatanya 3 bulan ini kan naik. Kalau menurut janjinya importir itu tidak boleh naik. Katanya begitu, menurut atasan saya. Nyatanya gimana? Kalau untuk ini hari, harga turun cuma barang sedikit. Tetap juga kekurangan. Tapi harga turun? Turun. Kalau selama 3 bulan, apa pengalaman Bapak? 3 bulan ini, kalau boleh saya membuka catatan Pak Karni. Ya. Pada tanggal 5 Maret, bawang putih itu 28.000. Tapi jatahnya sedikit Bang Karni, cuma 250 kilo sehari. Sedang kebutuhan saya 2.500 kilo. Kayaknya sudah diatur ini. Semakin habis bawangnya Haji Anas, semakin naik harga. Ini saya jadi menjadi tanda tanya juga. Tapi kepada siapa saya bertanya? Bertanya ke Bang Karni, ketemu baru sekarang. Bertanya sama Bapak Menteri, kalau saya bertanya sama Pak Menteri, kapan saya ketemu? Alhamdulillah Pak, Bang Karni bukan Pak ya. Kemarin Bapak Menteri Perdagangan sudah meninjau saya ke pasar induk. Ci, berapa bawangmu sekarang? Waktu itu masih 45.000. Beliau berjanji, janjinya insya Allah saya cepat mungkin harga akan turun. Benar janji Bapak? Kebetulan ini hari dibuktikan oleh importir janjinya itu harga 26.000. Turun. Tapi mengalami kerugian 500 kilo kali 15.000. Rugi Bang Karni. Terus barang nggak ada lagi? Sedikit, ada cuma sedikit, nggak banyak. Kayaknya dibatasi masuknya. Jangan Haji Anas itu banyak untungnya, nanti cepat kaya jadi importir juga. Kalah importirnya. Kalau importernya kalah, bersaing pula kita dengan dia. Jadi Bang Karni, boleh saya menyampaikan sedikit pesan saja? Ya boleh. Pengalaman kami, bawang putih ini naik
seperti saya katakan tadi, diatur pelan-pelan, dikit-dikit sudah memuncak sampai di pasar induk 60.000. Di pasar Cibubur dekat rumah saya itu sudah 90.000 Bang Karni. Di sini saya menghimbau kepada pemerintah terkait, kalau mau dibatasi bawang putih ke Indonesia boleh. Satu buah cerita, kalau boleh saya cerita. Diizinkan, Pak, ibarat kita, seorang ibu melahirkan anak, sudah berumur 4 bulan, lalu tanah subur, bibit pun bagus. Anak di luar sudah 6 bulan, di dalam pun sudah menyusul 3 bulan. Apa yang harus dilakukan oleh ibu? Kata Pak Dokter, Bu, anaknya disapi. Apa yang kita sebagai ibu melakukan? Tentu menyiapkan susu dan bubur manis untuk mengganti sebuah susu. Supaya anak yang di dalam selamat, anak yang di luar pun berkembang bagus. Artinya Bang Karni, untuk boleh dibatasi sebuah impor dari luar, monggo. Kami sangat mendukung sebagai pedagang untuk membesarkan anak yang di dalam, juga membina anak yang di luar. Artinya pertanian Indonesia harus bagus. Kalau sudah pertanian sudah bagus, barulah pemerintah kita untuk membatasi impor dari, untuk membesarkan anak yang di dalam perut. Saya melayangkan pandangan kepada adik-adik saya sebagai mahasiswa IPB Bogor. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita tidak membuka mata, tidak membuka hati untuk memperbaiki pertanian kita agar masyarakat Indonesia menikmati hasil pertaniannya? Janganlah negara tetangga tertawa di atas penderitaan orang Indonesia. Kenapa menderita? Kata saya, Bang Karni, perlu kita sikapi. Bawang putih 90.000, apakah rakyat Indonesia tidak melarat, tidak susah? Inilah yang kami 95% diimpor gitu. 95% diimpor, 5% hasil pertanian. Udah begitu ditahan lagi. Ditahan lagi supaya mahal. Jadi anak yang di dalam perut mati, yang di luar juga mati. Kita ke Pak Ketua Dewan Bawang Nasional. Dewan Bawang Merah, Pak. Dewan Bawang Merah. Iya. Beda lagi ya Pak. Beda lagi. Kita bawang merah, Pak. Bawang merah produksi dalam negeri kan cukup bagus Pak. Artinya sebagian besar konsumsi kita masih dari dalam negeri. Berapa persen kira-kira? Seharusnya kita bisa 100% Bang Karni. Tapi kenapa nggak bisa? Ya, itulah mungkin kita harus introspeksi diri sebenarnya. Penanganan kita pasca panen belum maksimal. Apabila pemerintah mendukung kami, para petani ini, mengkondisikan penanganan pasca panen, kita tidak harus impor. Negara kita ini gemah ripah loh jinawi kok. Kenapa kita harus impor? Gitu Bang Karni. Pengertiannya adalah, Apa yang terjadi? yang terjadi adalah ini kenapa harga bawang itu naik? Tunggu dulu, bawang merah aja. Iya, jangan semua bawang. ini sama Pak. Ini bawang merah Pak. Yang kita bicarakan bawang merah. Kenapa bawang merah naik? Itu karena faktor iklim global dari 2010. Hampir bisa dipastikan 90% petani merugi. Terus siapa yang mau membiayain petani itu sendiri? Perbankan juga masih cuci tangan. Cuman ada satu bank, mungkin saya sebut di sini, Bank Bukopin yang peduli dengan kondisi petani itu sendiri. Dan Dewan Bawang bekerja sama dengan Bank Bukopin sudah mendirikan koperasi-koperasi di sentra produksi bawang merah. Tujuannya adalah kami akan memberi masukan kepada pemerintah. Kita ini sebenarnya tidak harus impor, tapi penanganan pasca panen yang benar. Kenapa? Tidak ada yang beli setelah panen atau apa yang terjadi?
Gini Bang Karni, jadi season yang untuk bisa panen raya itu adalah bulan 6 sampai bulan 12. Ya. Dari season itu, apabila kita tidak ada cold storage-nya, contohnya seperti itu, ya petani mau nggak mau berapapun harus dijual. Karena mereka juga melakukan transaksi budidaya lagi. Tapi apabila tidak dijual, mereka harus apa dengan budidaya lagi? Itu Bang, karena dia nggak punya modal gitu loh. Tapi kenaikan sejak bulan 12 sampai sekarang ini kan luar biasa. Bawang merah juga ikut naik. Ya. Ini nggak menguntungkan petani apa? Sangat tidak menguntungkan karena memang petani tidak ada yang budidaya. Berarti berapa persen? Ya tidak lebih dari 10% petani kita yang budidaya. Tidak ada. Kalau saya jamin Bang Karni di sini, sorry sekali lagi kalau di bawang merah tidak akan ada kartel. Tidak seperti di bawang putih. Cuman kami mengharap kepada teman-teman dalam hal ini dari Kementerian Pertanian, kami Dewan Bawang ini minta diikut sertakan, mengawasi importer juga. Pengertiannya adalah importer kita ini kurang lebih ada 131, tapi yang import bawang ini nggak tahu dia importer buah atau tidak. Pengertiannya kami di Dewan Bawang tahu. Importir bawang 10 sampai 20 orang, tapi semua orang bisa impor bawang. Nah, ini yang kadang-kadang harganya sampai drop. Itu Bang Karni. Jadi kesimpulannya ketika bawang itu harganya naik, petani malah gak punya bawang. Ketika harganya jatuh, petani panen. Kira-kira gak begitu? Iya, betul Bang. Karena tidak ada upaya pemerintah mengelola selesai panen. Ya. Apalagi menampung hasil panen. Iya. Cold storage saja dia tidak siapin. Iya. Itu yang diharapin oleh Dewan Bawang. Dewan Bawang. Iya. Dan kalau itu terjadi kita tidak perlu impor. Dan insya Allah Bang, kalau ada cold storage di sentra-sentra budidaya, saya sebut mungkin di wilayah timur layaknya ada di Bima, di Jawa Timur itu di Probolinggo dan di Nganjuk, mungkin di Jawa Baratnya, di Jawa Tengah itu ada Brebesnya, di Jawa Barat itu mungkin ada di Cirebon. Insya Allah Bang, harga itu tidak sampai drop sekali atau tidak akan pernah bisa naik di atas 15.000. Terus selama ini kami mendengar Departemen Pertanian itu selalu mengatakan memberlakukan kuota agar petani bawang pada kaya. Tapi nyata aja beda dengan yang Bapak ceritakan barusan. Iya. Betul. Pengertiannya gini, petani bawang itu kayaknya hanya baca koran Bang, alhamdulillah. Baca koran contohnya di Kompas, alhamdulillah harga ini 50.000. Mbok Yau bertahan 2 atau 3 bulan lagi. Harapan petani Bang. Karena sementara memang sangat sedikit sekali petani yang nanam bawang. Bukan alih fungsi. Bukan alih fungsi karena di setiap titik-titik yang sekarang mereka budidaya itu tidak layak untuk ditanemin bawang. Karena kebanjiran dan lain sebagainya Bang. Gitu Bang. Jadi petani bawang tetap saja miskin walaupun harganya naik. Tapi kalau dalam acara ini ya harapan saya jangan sampai ini harga bawang kami dipanggil. Harga bawang naik kami dipanggil. Tapi nanti kalau harga bawang 2.000 kami juga dipanggil Bang. Iya pasti. Iya Bang. Kita rehat sejenak.